Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurulita dengan NIM 1801182, kelas Tifade 2018, kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan video materi kami yang berjudul Ikatan Obat dengan Protein Plasma. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu protein plasma. Protein plasma ialah protein total dalam plasma manusia yang memiliki konsentrasi sekitar 7-7,5 gram per dl dan membentuk bagian terbesar dari bahan padat plasma. Protein plasma sebenarnya adalah campuran kompleks yang mencakup tidak saja protein-protein sederhana, tetapi juga protein terkonjugasi, misalnya glikoprotein dan berbagai lipoprotein. Macam-macam protein plasma ada fibrinogen, albumin, globulin, dan juga protombin. Selanjutnya, saya Andi Zakia Nur Aziza, NIM 1801194. Di sini saya akan menjelaskan tentang fibrinogen dan albumin. Yang pertama, fibrinogen. Di sini fibrinogen merupakan protein yang berguna untuk proses homeostasi yang menstimulasi pembentukan trombus dan rasio plasma normal yang berkisar antara 200 sampai 400 mg per desiliter. Yang kedua, albumin. Albumin adalah protein utama dalam plasma manusia, yaitu 3,4 sampai 4,7 gram per desiliter dan membentuk sekitar 60% protein plasma total. Sekitar 40% albumin terdapat dalam plasma dan 60% sisanya terdapat di ruang ester sel. Perkenalkan, nama saya Nurjinatul Sa'di Nurdin dengan NIM 1801187. Saya akan melanjutkan. Globulin. Globulin merupakan salah satu golongan protein yang tidak larut dalam air, mudah tergulasi oleh panas, mudah larut dalam larutan garam dan membentuk endapan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Protombin. Sekresi protombin ke dalam plasma daerah terjadi karena stimulasi dari tromboplastin dan ion kalsium pada proses koagulasi. Dalam proses tersebut, protombin kemudian dikonversi menjadi trombin oleh protombinase lebih lanjut. Trombin akan mengkonversi fibrinogen menjadi fibrin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Afia Ramadhani Halim dengan NIM 1801173 akan menjelaskan fungsi protein plasma. Yang pertama, keseimbangan osmotik atau hipoalbumin menyebabkan tekanan osmotik plasma menurun sehingga kapiler tidak mampu melawan tekanan hidrostatik sehingga timbul edem atau cairan darah menuju ke jaringan interstitial. Yang kedua, pembentukan dan nutrisi jaringan. Yang ketiga, enzim hormon pembekuan darah atau fibrinogen A3 atau yang biasa disebut antitrombin dan jaringan tubuh. Yang keempat, transportasi. Yang kelima, daya tahan tubuh. Yang keenam, antibodi dan komplemen. Perkenalkan, saya Rosadika Fatima dengan NIM 1801204 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi protein plasma. Yang pertama itu sintesis protein, kedua katabolisme protein, yang ketiga distribusi albumin antara ruang intra dan ekstraavaskuler, yang keempat eliminasi protein plasma yang berlebih terutama albumin, yang kelima perubahan kualitas protein plasma. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arman Jaya dengan NIM 1801198. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menurunkan konsentrasi plasma. Yang pertama, penurunan sintesis protein dapat menyebabkan penyakit hati. Kemudian, peningkatan katabolisme protein dapat menyebabkan trauma pembedahan. Selanjutnya, distribusi albumin ke ruangan ekstravaskuler dapat menyebabkan luka bakar. Eliminasi protein yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit ginjal.
Perkenalkan, nama saya Heni Sari Tarukan dengan NIM 1801177. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip ikatan obat protein. Jadi, obat yang masuk ke dalam tubuh pertama-tama akan mengalami absorpsi. Kemudian, obat tersebut ada yang akan berikatan dengan protein plasma, ada yang akan dalam bentuk obat bebas. Nah, obat yang terikat dengan protein plasma tidak aktif secara farmakologi, sedangkan obat yang bebas akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Kemudian akan berikatan dengan reseptor hingga akhirnya memberikan efek farmakologi. Ketika kadar obat bebas mulai menurun, maka obat yang terikat dengan protein plasma tadi akan terlepas untuk menjaga kesetimbangan. Nah, obat-obat dapat berikatan dengan berbagai komponen makromolekul dalam darah, meliputi albumin protein, alfa-1 asam glikoprotein, imunoglobulin, dan eritrosit. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan protein plasma. Yang pertama, sifat fisikokimia obat. Yang kedua, konsentrasi obat dalam tubuh. Yang ketiga, jumlah protein plasma. Yang keempat, afinitas antara obat dengan protein. Misalnya, obat-obat yang bersifat asam lemah seperti asam salisilat, fenilbutason, sulfonamid, dan antiinflamasi non-steroid. Kemudian faktor yang keenam, kondisi patofisiologis penderita. Jadi, kondisi patofisiologis seperti diare, muntah, demam, dan anoreksia, selain menyebabkan tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, dapat juga menyebabkan berubahnya kadar protein plasma, terutama albumin. Saya Angel Erlia Pakan dengan NIM 1801188 akan menjelaskan mengenai ikatan obat protein. Obat dapat berinteraksi dengan protein plasma atau jaringan atau mikromolekul lain untuk membentuk suatu kompleks. Pembentukan kompleks ini sering disebut sebagai ikatan obat protein. Ikatan obat dengan protein plasma atau jaringan terjadi pada saat proses distribusi obat. Ikatan obat protein dapat bersifat reversibel maupun irreversibel. Ikatan reversibel adalah ikatan yang mudah putus karena adanya ikatan hidrogen, sedangkan ikatan irreversibel adalah ikatan yang kuat karena adanya ikatan kovalen. Ikatan irreversibel ini berkaitan dengan toksisitas obat. Obat yang terikat akan membentuk kompleks yang besar sehingga tidak mudah untuk melewati sel atau membran kapiler, sehingga distribusi juga terbatas. Obat yang terikat dengan protein tidak mudah berdifusi melintasi membran. Hanya obat bebas yang dapat menembus membran biologis, kemudian mengalami metabolisme sehingga menghasilkan efek farmakologi. Saya Irmawati Danda dengan NIM 1801214 akan menjelaskan mengenai perbedaan obat yang terikat dengan protein plasma dengan obat bebas. Yang pertama, obat yang terikat dengan protein plasma memiliki suatu kompleks yang besar. Kemudian tidak dapat melewati membran sel sehingga obat tidak dapat didistribusikan ke dalam jaringan dan tidak dapat memberikan efek terapi. Kemudian distribusinya terbatas sehingga obat yang terikat dengan protein plasma dapat digeser dari ikatannya dengan protein oleh obat lain
sehingga meningkatkan kadar obat bebas. Kemudian tidak aktif secara terapeutik. Kemudian yang kedua, obat bebas. Obat bebas dapat melewati membran sel secara bebas sehingga dapat memberikan efek terapi. Kemudian distribusinya luas, sehingga kadar obat bebasnya lebih tinggi. Kemudian aktif secara terapeutik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Arina Puspitasari Bambela dengan NIM 1801211. Pengaruh ikatan obat protein terhadap parameter farmakokinetik meliputi clearance. Clearance adalah proses eliminasi atau pengurangan jumlah atau kadar obat dalam darah dan plasma. Obat yang banyak terikat dengan protein plasma dapat menurunkan clearance obat secara keseluruhan. Waktu paruh eliminasi. Waktu paruh eliminasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh separuh konsentrasi obat untuk dieliminasi. Waktu paruh eliminasi obat yang diekskreksikan melalui ginjal mengalami kenaikan dengan meningkatnya jumlah obat yang terikat dengan protein plasma. Volume distribusi. Obat yang terikat protein plasma tidak bisa berdifusi dengan mudah, sehingga dapat menyebabkan lebih sedikit terdistribusinya di jaringan. Perubahan dari fraksi obat bebas dan terikat dapat mempengaruhi volume distribusi. Baiklah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.